warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallam. Alhamdulillah, puji syukur hadap Allah. Pagi ini Allah berikan kesehatan pada kita semua. Saya bersyukur kondisi itu lihat di luar tuh, kabutnya masih tebal ya, masih tebal. Kayaknya siang nanti panas lagi, sorenya hujan lagi, seperti itu. Jadi kalau cuaca seperti ini, ibu-ibu jaga fisik ya, jangan lupa kita olahraga, kemudian makan supaya fisik kita kuat, tidak usah diet-diet. Soalnya kalau sudah musim kayak gini Bu, antara panas dan hujan itu bareng. Siang kan panas banget, tahu-tahu sorenya hujan. Nah itu tuh kondisi pancaroba ya. Jadi banyak orang sakit, banyak yang fisiknya tidak bagus. Kita bersyukur Allah berikan sehat sampai hari ini. Tadi sudah senam semua ya. Berapa set tadi? Luar biasa. Aku lagi goes. Moga-moga yang aku goes nanti ibu makan enak rasanya. Enak ngomong enak ya Bu. Ustadz Hafiz, alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar dengan beliau. Syawal kita sudah mau habis Bu ya. Tanggal 1 habis. Ini masih tanggal berapa nih? Nah, tinggal sebentar lagi ya. Yang masih produktif pasti ada hutang syawal, hutang puasa ya. Yang masih menstruasi pasti ada hutang puasa. Jadi dahulukan membayar hutang. Yang ingin saya tanyakan ibu-ibu sekalian, kalau kita hutang puasa harus dibayar enggak? Kapan bayarnya? Sudah Ramadan selesai ya enggak? Pertanyaannya, ibu kalau sedang menstruasi sholat enggak? Ada enggak perintah mengqadha sholatnya? Mengqadha puasanya ada? Itu jawaban dari pertanyaan bulan lalu ya. Tidak lemak banyak nak ngomong kemarin ya. Sekarang belajar dari situ saja. Ketika kita menstruasi dalam puasa, Allah perintahkan mengganti di hari yang lain. Tapi ada enggak ketika kita tidak sholat karena menstruasi tadi, disuruh Allah gantilah sholatmu? Tidak ada ya. Jadi ini masukkan dalam hati ya, supaya kita paham tidak ada urusan mengqadha dalam sholat, karena begitu pentingnya sholat. Jangan tinggalkan sholat ya. Yang berlalu ketika kita muda belang-beling kita tahu Pak, berubah. Allah kan maha pengampun, maha penyayang ya. Jadi perbaiki diri setiap saat. Pendapat memang sangat banyak, tapi belajar dari yang sudah ada saja ya, belajar. Nah kita bertemu dalam majelis ini untuk saling belajar, saling mengingatkan. Kita buka Quran, kita buka hadis. Kenapa saya datangkan ustadz yang bermacam-macam? Supaya kita mendengar pendapat yang bermacam-macam. Cuman itu tadi kadang-kadang ada yang WA aku jadi bingung dokter. Ustadz yang lalu ngomongnya jawabnya mak ini, Ustadz ini jawabnya mak ini. Ibu pendapat itu bermacam-macam, hadis banyak ya. Jadi ambil mana yang kita merasa ini benar ya. Kemudian di Al-Qur'annya jelas dan hadisnya hadis sahih ya. Nah ini yang harus kita belajar sama-sama bertahap. Nak tahu hadis sahih mak mana dokter? Nah itu nak tahapannya nak rajin ngaji.
Kalau tidak rajin ngaji, kita akhirnya termakan hoak. Karena apa? Di dalam WA kita ya, WA grup kita itu tulisannya hadis sekian ya, menurut Al-Quran begini panjang ya. Itu banyak yang disebarluaskan dan isinya banyak yang hoak. Jadi hati-hati, kalau kita tidak paham sekali, tidak usah melanjutkan. Tapi kalau kita paham, oh ya kemarin aku ngaji dengan Ustaz, isinya memang benar, boleh kita lanjutkan. Karena khawatir kita kalau meneruskan WA-WA yang tidak jelas, akhirnya membuat orang banyak tersesat. Ya, banyak wasol tambahan yang tidak ada hadisnya, banyak soal tambahan yang tidak ada hadisnya, banyak tulisan hadiah pahala yang tidak ada hadisnya ya. Itu kadang-kadang kita jangan terjebak dengan hoak-hoak itu. Tapi apapun itu, ibu-ibu sekalian, belajar ilmu agama ini wajib bagi kita ya. Kita hadir di majelis taklim ini tentunya dengan satu tujuan, untuk menambah keimanan kita, untuk mencari sayangnya Allah, dan makin melangkah kita ke depan menjadi lebih baik ya. Saya pribadi, Abah ini bukan lebih dari ibu-ibu, tapi kami berdua ini selalu ingin belajar terus. Jadi kalau kemarin pelajarannya baru sampai huruf C, maka hari ini saya harus dapat ilmu sampai huruf D, seperti itu. Karena Allah menyukai orang yang berilmu dan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Ibu-ibu sekalian, mohon doanya. Habis pengajian ini kami harus berangkat lagi ke Jakarta karena ada undangan sepupu menikah. Kami posisi sangat belum istirahat, artinya capeknya sedang berlipat-lipat. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kami di Makassar ya, menikahkan anak bidan optik di Makassar. Hari Selasa Abah harus berangkat ke Batam ngantar datuk pulang. Bayangin, Senin sampai Selasa ini pulang hari apa? Rabu jam 3 subuh masuk rumah. Kamis, Jumat kemarin kami harus full. Alhamdulillah Allah kasih kekuatan ya mengurus para jamaah umroh. Mereka kan ada urusan paspor ya dari pagi hingga petang. Tapi bersyukur sampai hari ini Allah beri sehat. Doain ya Bu supaya kami sehat terus ya, bisa berbagi apapun ya, ilmu, berbagi pengalaman, berbagi apapun, mumpung Allah masih kasih kesempatan. Hari ini insya Allah terbang ke Jakarta lagi. Sudah ngaji ini karena kami ngejar pesawat nanti malam. Ada undangan di Cikarang untuk acara pernikahan sepupu, karena ini saudara sangat dekat gitu ya, saudara dekat, jadi tidak enak kalau nggak datang ya. Anak pertama pula ya, jadi kami harus berangkat. Kalau mumpung bertemu ibu-ibu sekalian yang mau berangkat umroh, silakan segera mendaftar. Kami akan berangkat bersama Abah, bersama jamaah dari Lahad insya Allah bulan 10 Oktober. Kenapa milih 10 Oktober? Karena sebenarnya bulan 8, bulan 9 itu umroh Ridho sudah buka ya. Tapi karena kami 89 itu dijadwalkan untuk akreditasi klinik, jadi kami memilih bulan 10 untuk berangkat. Tapi kalau ada yang pengen berangkat bulan 8, bulan 9 boleh daftar, nanti akan bersama rombongan jamaah dari Palembang. Kalau yang nak bareng kita nian itu tanggal 10 bulan 10, biayanya 23.900.000, DP-nya 10 juta ya, dibayar sampai tanggal 13 Juni. Silakan yang mau mendaftar, kita akan bersama-sama berangkat. Karena lari dunia Bu dengan Baitullah, Covid ini hampir berapa tahun Mbak? 10 tahun lebih ya, tidak datang ke sana. Dan Allah, moga-moga Allah beri sehat
dan kecukupan rezeki sehingga kita bisa berangkat ya. Yang pengen berangkat berdoa terus Bu ya, insya Allah. Namanya rezeki itu Allah yang beri, Allah yang atur ya. Tapi ingat jangan pelit dengan Allah itu. Kalau dititipi rezeki oleh Allah, jangan pelit dengan Allah karena rezeki itu dari Allah. Kami berangkat haji tahun 2006 Bu ya. Ini sharing sedikit sebelum kita ngaji. Tahun 2006 kami berangkat haji. Pak Ustadz belum punya apa-apa, rumah belum ada, anak belum apa-apa ya, anak masih kecil gitu. Tapi prinsip kami itu tadi, jangan pelit dengan Allah. Nekat aja ngaji, berangkat haji, duit dak katik, pas niat untuk bayar, dak katik sisa dak apa-apa. Karena prinsip pasti Allah yang mencukupkan. Nggak ada pikiran anak harus jadi dulu, harus punya rumah dulu, harus punya motor dulu, harus punya mobil dulu. Tidak begitu, harus dibalik. Royal dulu dengan Allah. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan, nanti akan Allah cukupkan selanjutnya. Seperti itu. Berangkat haji tahun 2006 itu betul-betul kalau ibu saya ceritain, nggak ada sisa uang di tabungan, nggak ada sisa untuk berangkat. Kita berangkat cuma bawa duit berapa Pak? 3,5 juta untuk sangu. Tapi apakah sesudah itu menjadi nggak punya apa-apa? Enggak. Biaya berangkat semuanya itu Allah kembalikan cepat sekali. Dalam hitungan sebulan saja sudah selesai semuanya. Karena janji Allah itu pasti benar. Ketika kamu berniaga denganku, maka akan aku cukupkan segalanya. Ya, jadi jangan merasa rezeki yang dititipkan kepada kita ini punya kita, tapi itu titipan Allah yang harus dipakai untuk hal-hal penting di jalan Allah. Ya, kemarin ibu anggota kita, Ibu Mary, suaminya meninggal ya. Semoga Allah terima Bapak, siapa namanya? Marpan ya, di sisi Allah, dan Bu Mary diberi kekuatan yang luar biasa, tetap sabar, ikhlas menerima semua cobaan ini. Kemarin sempat takziah ya, katanya tidak sakit apa-apa dokter, tahu-tahu pagi itulah enak lah, tidak lemaknya untuk katanya, petang lah tidak katanya. Nah itu untuk mengingatkan kita semua ibu-ibu sekalian bahwa kematian itu nyata di depan kita. Kita tidak tahu kapan Allah nak manggil kita. Jadi manfaatkan detik demi detik, jam demi jam untuk pengabdian kita kepada Allah, untuk sangu kita nanti ketika Allah ambil tiba-tiba. Gak bisa kita nak minta nanti dulu. Kata Bu Mary, nanti nggak dokter, ada pasir, ada ini nih ayahnya lagi ini apa namanya, bangun. Soalnya kalau dia sakit kan nggak bisa bangun katanya kan. Ini tandanya suamiku sehat. Nah itu pelajaran kita. Ajal itu tidak nunggu sakit. Ajal itu datang ketika jadwal itu ada. Ya, tinggal kita ini semuanya calon ke arah sana. Bagaimana hari-hari kita isi dengan pengabdian kita kepada Allah. Salah satunya hari ini, alhamdulillah Allah tuntun kita untuk hadir di majelis taklim ini. Ya, semoga kita hadir di sini penuh dengan ridho dari Allah SWT. Jangan lupa banyak berdoa di sebuah taklim ya, karena hari ini banyak malaikat di antara kita. Saya terus ingatkan, belajar jangan takut. Dokter, aku nak ikut ngaji tempat dokter tapi malu katanya. Loh, kok malu? Kenapa? Berangkat aja. Aku nih gak punya apa-apa. Belajar ngaji gak usah bawa apa-apa. Bawa badan sama bawa baju dipakai aja. Yang penting tekad dalam hati mau ngaji, karena kita tidak beda-bedakan apapun ya. Yang penting mau ngaji, mau belajar. Kalau kita sudah belajar ngaji tiap hari, tiap bulan, tiap minggu,
Insya Allah pikiran kita berpikir kotor ini hilang, nak dengki syirik dengki hilang, nak iri-irian hilang, nak hobi ngomongi uang hilang dengan sendirinya ya. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi ngaji ini, terutama fungsi silaturahmi kita. Nah, saya bersyukur majelis taklim alal ini dimulai dengan senang, sehat. Mas Marwak sampai hari ini sehat, alhamdulillah ya. Umur Mas Marwak berapa coba? 36 Bu. 17 tahun. Ya, umur beliau segitu. Bukannya Mas Marwak tidak punya penyakit. Ada Allah titipkan itu, titipkan rezeki untuk Mas Marwak itu. Ada, tapi kelihatan sakit nggak? Tidak, karena selalu mensyukuri, happy tadi. Coba lah lihatlah wajahnya tuh. Nah, semailnya itu ya. Nah, semailnya itu itu yang membuat apa namanya ya, aura kita tuh kinaan seger terus, happy terus, bersyukur terus ya. Nah, ini yang harus disyukuri. Kalau kita bersyukur terus, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semua manusia diberi cobaan, tidak ada yang tidak. Kami pun dicoba banyak. Aku yakin Ustaz pun pasti dicoba juga. Ya, semua kita dicoba. Karena cobaan itu tanda sayang Allah dengan kita. Cobaan itulah yang akan meningkatkan derajat kita. Ya, kalau kita bisa menyelesaikan dan mengatasi cobaan itu dengan penuh keimanan. Nah, ibu-ibu sekalian, semoga sehat terus. Bulan depan kita ketemu lagi tanggal berapa? Tanggal 25, betul ya? Hari Sabtu tanggal 25 Juni ya. Kita bertemu di sini lagi, ngaji lagi, senam dulu jam 6, 7.30 kita ngaji. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan supaya bisa bertemu lagi. Baiklah Ibu, kita buka pengajian kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Hud ayat 112 sampai 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillah min awliya summa la
aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikran lizzakirin wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Hud, surat ke-11 ayat 112 sampai 115. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang menoleh, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu sekalian, itu surat Hud ya, banyak materi di dalamnya. Nanti kita belajar dengan Ustaz Hafiz. Baiklah, kita dengarkan dulu asbabun nuzul yang akan disampaikan oleh Bunda Jas. Nah, dipersilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini kita bisa menegaskan surat Asbabun Nuzul, surat Hud ya, ayat 12, 13, 14, 15. Surat Hud, Mukadimah surat Hud termasuk golongan surat-surat Makkiyah, termasuk 123 ayat diturunkan sesudah ayat Yunus. Surat ini dinamai surat Hud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Hud. Kisah Nabi Hud alaihi wassalam dan kaumnya. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kisah Nabi Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Zuhaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, pokok-pokok isinya keimanan adanya Arsy Allah, kejadian
alam dalam 6 fase adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat. Hukum-hukum agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal Bapak Ibu sekalian tidak boleh berlebih-lebihan. Boleh kita memakai perhiasan tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlaku sombong. Jadi kita tidak boleh berlaku sombong dan tidak boleh berdoa atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, kisah Hud alaihissalam dan kaumnya, kisah Saleh alaihissalam dan kaumnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya, dan kaum-kaumnya, kisah Nabi Shu'aib. Dan kaumnya kisah Lut alaihissalam dan kaumnya kisah Musa alaihissalam dan kaum-kaumnya. Dan lain-lain pelajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi, air sumber segala kehidupan. Sembahyang itu memperkuat iman, sunnah Allah yang berhubungan dengan kebinasaan sesuatu kaum, ya Bu. Hasanah pengetahuan surat Hud ayat 114. Dengan sholat orang beriman akan berpikiran positif. Seorang yang beriman akan selalu menghadapi kehidupan ini dengan penuh keyakinan, yaitu bahwa dunia ini hanya sementara dan kehidupan ini tidak lain hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah meninggalkan sholat yang merupakan salah satu bentuk ibadah terpenting. Ini sekian, nanti didebat oleh Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Banyak tadi ya pokok-pokok bahasan di surat Hud yang Bunda buka tadi. Perhiasan boleh dipakai karena Allah juga suka keindahan ya, tapi tidak berlebihan. Aku ingat Bu ke Makassar kemarin Pak Ustaz, aku heran, banyak orang jual toko emas itu berderet sekampung toko emas. Apa toko emas banyaknya rupanya Ustaz. Kalau mau Makassar tuh kalau pakai emas dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, kalungnya berlapis-lapis limau, titiknya penuh. Ya Allah, alangkah hebatnya Wong Makassar nih. Saya ke Makassar Bu 7 tahun yang lalu muktamar Aisyah di sana. Sebelum 7 tahun yang lalu saya sudah pernah ke Makassar, tadi di rumah sakit. Tahun ini aku ke Makassar sudah jadi kota metropolitan. Luar biasa, pembangunannya posat bagus sekali ya. Nah, hebatnya Wong Makassar itu kalau pakai emas itu, wow, udah kayu kan emasnya tuh kalau manten tuh, wow. Kalau kita kan kalau siko kantung palingnya, kalau itu 5, wow, luar biasa. Ini yang disebut kalau menurut aku berlebihan ya, berlebihan. Jadi tadi terakhir dari yang pengen sampaikan Bunda kita, jangan tinggal ke sholat karena sholat itu adalah ibadah yang utama ya, nanti akan dibahas semuanya oleh Ustaz. Baiklah Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama kajian ini bersama Ustaz Hafiz. Dipersilakan Ustaz.